Oke, kita lihat infografis seputar saham rekomendasi dari Pak Hans. Berikut ini selengkapnya, selain emiten perkebunan tentunya ada emiten dari sektor lain ya. Ada AALI yang direkomendasikan buy dengan support 8.925, resisten di 10.050, LC buy 1.090, resisten di 1.270 juga buy. Kemudian ada MDKA buy dengan support di 3.350, resisten di 4.450 dan MNCN support di 895, resisten di 1.030. Oke, kita ke AALI dan juga LSIP terlebih dahulu ya Pak Hans. Ini Ya, memang jangka pendek saja ya? ya kita akan trading gitu ya, memanfaatkan momentum kebijakan, tentu saja akumulasi beli ya. Saya di AALI itu 8925 ya, support yang tadi disebutkan sampai 84. Kemudian cut loss di bawah 8750, target kita itu di 9850 sampai 10.050 untuk AALI gitu. Nah, kemudian LSIP ya, kita sama rekomendasi beli di 1090 sampai 1190, cut loss di bawah 1100, target kita 1245 sampai 1270 untuk AALI dan LSIP. Oke, AALI dan LSIP dua saham berbasis perkebunan yang Anda rekomendasikan, namun kemudian investasinya hanya untuk jangka pendek saja begitu ya? Memanfaatkan momentum ya? Ya, baik. Kemudian setelah itu ada MDKA, analisanya seperti apa Pak Hans? Ya, MDKA sebenarnya kita juga melihat saham ini udah tren turun ya cukup lama gitu posisinya. Dari Mei pertengahan dia konsisten bergerak turun. Kita melihat ada potensi untuk swing ke atas, jadi kita rekomendasikan beli di 3350 sampai 3590, cut loss di bawah 3280, target kita 3650 sampai 4450 untuk MDKA. Apa Baik. yang menarik Anda lihat dari MDKA sehingga Anda merekomendasikan beli Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini memang terkait dengan komoditas ya, tetapi kalau kita perhatikan tren turun ini ada peluang untuk rebound bergerak ke atas ya. Memang global ekonomi itu sedang sangat khawatir tentang resesi gitu, tetapi kalau kita lihat kemarin ada sedikit penurunan gitu ya, kekhawatiran menyusul bahwa pertama Fed itu kemungkinan di bulan Juni ini tidak akan menaikkan 100 basis poin. Yang kedua adalah ekspektasi inflasi yang ada di global gitu ya, itu mengalami penurunan gitu ya, terutama di pasar Amerika. Itu survei menunjukkan orang punya ekspektasi terhadap inflasi menurun gitu. Jadi dengan beberapa kebijakan tadi, saya pikir ekonomi itu akan sedikit berkurang kekhawatiran atas potensi resesinya, dan ini berpeluang mendorong kembali harga komoditas untuk rebound ya, biarpun belum akan rally terus naik. Oke, jadi masih terkait dengan peluang harga komoditas yang masih akan rebound, masih akan bertahan, Anda akhirnya merekomendasikan MDKA ya? Ya. Oke, ada buy dengan support 3350, resisten di 4450. Oke, kemudian setelah MDK ada satu emiten lagi ataupun saham lagi yang Anda rekomendasikan buy, yaitu adalah MNCN dengan support di 895 dengan resistensi 1030. Analisanya seperti apa Pak Hans? Ya, MNCN masih tetap menarik gitu ya. Kalau kita lihat secara grafik ini polanya agak sideways sahamnya dan sekarang dekat-dekat di level support gitu. Oleh karena itu kita rekomendasikan beli ya 895 sampai 925, target cut loss di bawah 875, target kita 962 sampai 1030 gitu. Memang saat ini agak sideways dan kita memanfaatkan momentum sideways tadi untuk melakukan trading pada saham MNCN. Oke, trading juga ya untuk MNCN Pak ya? Betul. Apa yang menjadi katalis utama sektor ini kan AALI, LSIP, MDKA komoditas, MNCN ini media. Apa yang membuat Anda tertarik? Iya, media tetap akan menarik gitu ya. Dan menurut kita saat ini sahamnya memang sudah bergerak cukup rendah gitu ya, sehingga membuka peluang untuk bergerak rebound ke atas. Jadi kita rekomendasikan dekat-dekat di support ini kita bisa melakukan trading. Ini lebih karena teknikal ya, dan industri media masih tetap menarik. Oke. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Hans Kue. Pak Hans,
bicara mengenai rekomendasi yang kemudian Anda tadi sampaikan, rata-rata memang direkomendasikan secara jangka pendek dan juga secara analisa memang disampaikan technical begitu. Apakah secara fundamental ataupun investasi jangka panjang untuk saham-saham tertentu ataupun mungkin Anda punya point of view secara keseluruhan begitu, belum terlalu menarik untuk dilakukan? Ya, memang kalau kita lihat ya ketika ekonomi global overheating seperti saat ini ya ditandakan dengan inflasi yang tinggi, kemudian memaksa berbagai bank sentral menaikkan suku bunga gitu ya, ini berpeluang mendorong ekonomi masuk ke resesi gitu. Dan kalau kita lihat mungkin sekali ekonomi akan masuk ke stagflasi ya, karena inflasi yang ada saat ini lebih disebabkan oleh supply side ya atau cost push inflation dan imported inflation. Sedangkan kebijakan kenaikan suku bunga ini lebih berpengaruh pada demand side gitu. Jadi kebijakan yang tidak terlalu pas gitu ya, tidak akan mendorong inflasi itu turun dengan banyak. Di sisi lain, kenaikan bunga yang tinggi mendorong ekonomi berpeluang resesi, sehingga ekonomi itu bisa stagflasi. Nah, kita melihat puncak pergerakan volatilitas pasar itu sampai di kuartal ketiga gitu. Sehingga memang pada kuartal ketiga ini memang orang lebih cenderung lebih baik switch ke pasar uang gitu ya, dan menunggu momentum kalau pasar terkoreksi cukup banyak untuk melakukan akumulasi gitu. Itu yang kita lihat saat ini kondisi di pasar gitu. Tetapi kuartal 3 ini karena bottom pasar biasa ada di sini, ini kesempatan untuk melakukan pembelian ketika ada pelemahan di pasar. Baik, berarti pelemahan yang terjadi di market saat ini belum puncaknya ya Pak Hans ya, karena kan juga keputusan The Fed terkait dengan suku bunga di bulan Juli ini masih dinantikan, yang kabarnya 75 basis poin. Ada juga yang bilang mengalami lonjakan menjadi 100 seiring dengan inflasi Amerika di bulan Juni kemarin yang naik ke 9,1%, lebih tinggi dari ekspektasi. Range dari Anda di posisi berapa kira-kira pelemahan dari indeks harga saham gabungan bisa berlanjut? Ya, jadi kalau kita lihat tadi data menunjukkan inflasi naik ke 9,1, padahal Fed udah naikin suku bunga 3 kali. Artinya kelihatan sekali bahwa kenaikan bunga itu belum mampu menurunkan inflasi yang datang dari cost push inflation gitu. Nah, ini kalau kita lihat Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Kalau kita lihat sampai akhir tahun, kemungkinan 3,25 sampai 3,5% suku bunga Fed. Artinya masih ada kenaikan kurang lebih ya 100 basis poin ya kalau terjadi kenaikan 75 basis poin pada edisi Juli gitu. Sehingga kita lihat September mungkin ada 50 basis poin kenaikan, November dan Desember 25 basis poin kenaikan gitu. Nah, oleh karena itu yang terjelek kalau kita hitung IHSG itu mungkin akan bergerak sampai level 6.100 ya, sampai 5.900 ya ke level terjelek tekanan pada indeks. Ada peluang ke 5.900 ya? Ya, ada peluang ke sana, tetapi tentu kita akan melihat ya bagaimana perkembangan inflasi, bagaimana kebijakan Fed sendiri, keadaan ekonomi global gitu ya. Karena sanksi-sanksi yang dikenakan oleh negara barat kepada Rusia nampaknya seperti yang beberapa kali kami sampaikan itu lebih merugikan bagi negara barat sendiri gitu ya. Kita lihat Rusia masih bisa surplus perdagangan, sedangkan negara-negara Eropa ini menghadapi risiko yang besar. Salah satunya pipa gas ya, pipa gas yang lagi maintenance ini juga menimbulkan kekhawatiran di pasar. Oke, kabarnya pipa gasnya ini akan segera beroperasi, Pak? Ya, memang kan harusnya beroperasi kembali ya, tetapi Rusia kan memang mengurangi pasokan, tetapi kan berspekulasi di pasar ya bahwa setelah maintenance yang dilakukan, apakah Rusia akan meneruskan mensuplai gas pada Jerman atau men-stop supply tadi gitu. Nah, kita mungkin suplainya akan berkurang ketika musim dingin yang terjadi di benua Eropa ya, suplainya akan diturunkan pada periode itu. Baik. Tapi kita udah lihat Eropa hampir pasti resesi di daerah tersebut ya, dan mungkin akan berlangsung agak lama di kawasan Eropa. Oke, ini yang dimaksud tadi adalah jalur pipa Nord Stream ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Pak Hans, saya tertarik dengan apa yang Anda tadi sampaikan terkait dengan possibilities dari Bank Indonesia sendiri untuk menaikkan suku bunga acuan gitu. Sebagaimana kita tahu ini akan berdampak kepada penyaluran kredit dari sisi demand. Dari analisa Anda, artinya sentimen ini juga akan berdampak negatif terhadap saham-saham yang cukup terdampak lah dari tersendatnya penyaluran kredit dari sisi demand.
Lalu analisa Anda terkait dengan saham-saham perbankan katakanlah, seperti apa? Adakah rekomendasi yang bisa dimanfaatkan oleh investor? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan inflasi Indonesia itu relatif terkendali gitu ya. Memang secara inflasi total itu relatif agak bergerak naik di atas 4%. Tetapi kalau kita melihat inflasi inti kita relatif sangat rendah ya, masih 2,6-an. Jadi sebenarnya BI itu kalau memperhatikan inflasi tidak perlu menaikkan suku bunga gitu. Tetapi melihat tekanan pada nilai tukar rupiah, kemudian ada outflow ya yang terjadi di pasar keuangan kita menyusul spread antara suku bunga dalam negeri dengan Amerika itu menipis, kita pikir BI mungkin akan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada edisi Juli ini, dan secara tahunan mungkin ada kenaikan lagi 25 basis poin sampai 50 basis poin kembali gitu ya. Jadi kemungkinan tahun ini ada kenaikan 50 sampai 75 basis poin. Nah, tetapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya kita cukup baik ya keadaan di dalam negeri, ekonomi cukup baik gitu ya. Tetapi memang ada tekanan nilai tukar rupiah, kemudian memang dana asing memang bergerak keluar ya, dan ini terjadi di semua negara ya, bukan cuma di Indonesia, bahkan di negara lain lebih banyak dana yang keluar di emerging market yang lain. Oke. Lalu rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis perbankan seperti apa, Pak Hans? Tentunya related to apa yang kemudian Anda sampaikan mengenai proyeksi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin sebagian orang berpikir bahwa kalau bunga naik perbankan cenderung lebih tertekan, kita nggak berpikir seperti itu juga ya. Jadi memang mungkin ada koreksi tetapi tidak akan terlalu tertekan. Tetapi ketika market recovery, saham perbankan yang mungkin akan menjadi pilihan gitu. Jadi kita cenderung di perbankan akan lebih wait and see dulu ya, menunggu gitu. Sebenarnya dulu ya. sektor yang lebih bagus itu sebenarnya consumer ya, non-cyclical itu kemungkinan akan cukup bagus ya. Memang inflasi meninggi, tetapi kalau kita lihat harga komoditas itu udah turun ya. Dan ini banyak yang udah setara dengan sebelum perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi consumer good itu akan lebih diuntungkan ya. Jadi orang bergerak ke sektor yang defensif, di sisi lain biaya mereka juga tidak akan terlalu meningkat ya, karena harga-harga komoditas itu udah kembali mulai turun. Oke, jadi untuk trading jangka pendek memanfaatkan sentimen apapun lah, misalnya kalau CPO ngomongin soal penghapusan pungutan ekspor CPO, kemudian harga minyak mungkin untuk komoditas yang terkait dengan energi, trading. Tetapi kalau untuk jangka menengah Anda masih merekomendasikan untuk yang defensif, yaitu consumer goods gitu ya Pak Hans ya? Ya, untuk saat ini kita coba lebih memilih consumer good ya dalam periode yang lebih menengah ya. Oke, kita ke pembukaan perdagangan terlebih dahulu Pak Hans dan juga pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sempat dibuka di teritori positif dengan kenaikan 0,14% ke 6.668, tapi dalam beberapa menit saja IHSG sekarang tertekan 0,19% ke sekitar 6642. Kemudian indeks lain seperti Jakarta Islamic Index, LQ45 bergerak anomali, Jakarta Islamic Index naik sementara LQ45 turun. Ya, sebenarnya itu kita akan menuju ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, di antaranya adalah BBRI, Antam, kemudian Adaro, dan juga GoTo dengan penguatan masing-masing 0,24%. Kemudian untuk Antam ini menguat 1,28% dan Adaro menguat 0,36% dan GoTo menguat 1,34%. Dari top losers ada Telkom yang terkoreksi tipis 0,02% di 4.190, BCA turun 0,7% di 7.100, Pegas turun 0,64% di 1.555, UNTR turun 0,09% di 28.825. Pak Hans tadi menyinggung mengenai consumer good. Anda katakan bahwa harganya rata-rata sudah kembali ke posisi sebelum terjadi invasi antara Rusia ke Ukraina gitu ya. Emiten ini kan yang consumer good juga banyak. Nah, emiten mana yang Anda maksud? Ya, kita masih memilih seperti Unilever ya sebagai salah satu pilihan yang cukup menarik bagi kita di Unilever. Kemudian Mayora jadi pilihan. Mayora juga jadi salah satu pilihan kita. Memang
ada isu gandum gitu ya, dan kita Indonesia biasanya akan impor gandum di tengah tahun gitu ya. Tetapi kalau kita lihat harga gandum sendiri cukup berfluktuasi ya, dan agak sedikit tertekan turun gitu di beberapa saat terakhir ini gitu. Tapi kita masih pilihkan Mayora dan Unilever sebagai pilihan kita dari Oke. sektor konsumen. Mayora hari ini menguat ya Wiki ya, 0,26%. Anda bisa cross check pemirsa di 1895, sementara Unilever tampaknya justru tertekan begitu ya. Strategi untuk kedua saham ini bagaimana Pak Hans? Ya, untuk Unilever kita akan buying weakness ya. Jadi kalau kita lihat support dia udah konsolidasi dari bulan Juni gitu ya, di 4.620-an sampai 4.650-an area kita untuk akumulasi beli gitu. Jadi kita masih menunggu apakah dia bisa menembus resisten di 5.100 untuk Unilever sendiri gitu. Tapi kita akan buying weakness untuk saham Unilever. Oke, artinya untuk pergerakan harga saham Unilever ini cukup inline lah ya dengan apa yang Anda rekomendasikan. Ke salah satu saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers dari sektor teknologi, Pak Hans Gotus. Satu lagi Wiki ya, Oke. Mayora tadi belum ada strateginya seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita lihat Mayora ya, sebenarnya ini juga saya rekomendasikan untuk buying weakness juga ya. Dia lagi swing ke bawah gitu ya. Jadi kita akan beli di 1855 sampai 1905 gitu. Oke, buy on weakness ya. Oke, dari Gotus sendiri menguat 1,34%. Apa yang coba dicermati oleh investor terkait dengan Goto, Pak Hans? Dan rekomendasi dari Anda seperti apa? Ya, Goto ini memang pelaku pasar cukup banyak yang menyukai saham ini ya, karena memang ekosistemnya yang cukup komplit gitu ya. Dan di dalam periode ini memang kalau saya sendiri berpikir bahwa investor harus sedikit lebih berhati-hati ya memegang saham Goto sendiri gitu. Memang perusahaan harus cepat segera memutar ya kerugian yang ada menjadi keuntungan, karena ke depan bunga akan tinggi gitu ya. Bunga tinggi ini adalah kendala bagi perusahaan teknologi, karena perusahaan teknologi itu bertumbuh karena ekspektasi growth masa jangka panjang. Dia berharap bahwa perusahaan itu akan growth di jangka panjang, karena saat ini rugi, ke depan baru untung. Nah, kita ketika melakukan diskon untuk membentuk valuasi, diskon faktor itu akan meningkat kalau suku bunga meninggi gitu ya. Jadi kalau suku bunga naik, diskon faktor meningkat, valuasi akan turun. Jadi secara umum sebenarnya perusahaan teknologi ini kurang diuntungkan pada periode bunga bergerak naik. Jadi Kurang kita berminat lihat ya Pak ya? Ya, saya nggak terlalu merekomendasikan Goto ya. Baik. Sama seperti saham-saham teknologi di Amerika yang cenderung tertekan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai sektor yang cukup banyak di Bursa Efek Indonesia yang saat ini Anda jagokan masih komoditas, baik itu perkebunan maupun juga pertambangan, tapi jangka pendek ya Pak Hans ya, dan juga consumer good ya, untuk lebih ke defensif ya Pak? Betul. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Hans. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak untuk sharing dan rekomendasinya Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hans. Selamat pagi. Oke.